Polisi berhasil menangkap pelaku mutilasi di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Dari pemeriksaan awal, pelaku diketahui juga telah membunuh 2 orang lainnya. Tak butuh waktu lama, Suwandi, 25 tahun, pelaku pembunuhan disertai mutilasi terhadap Septia Adinda, wanita 25 tahun, berhasil ditangkap polisi. Selain membunuh dan memutilasi Septia Adinda, pelaku diduga juga telah membunuh 2 orang lainnya, yakni Ade dan Cika, yang hilang beberapa tahun lalu. Polisi pun membongkar sumur tua yang ada di dapur rumah pelaku untuk mengetahui keberadaan kedua korban. Melakukan tindakan pembunuhan di 1 tahun sebelumnya, dan kita Polres Padang Pariaman juga berhasil mengungkap keterlibatan pelaku ini, sehingga pada hari ini kita berhasil mengamankan 2 kasus yang dilakukan oleh 1 pelaku. Sebelumnya masyarakat dihebohkan dengan penemuan potongan kepala, tangan, dan kaki di aliran sungai Batang Anai, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Ketiga potongan tubuh ditemukan tak jauh dari lokasi temuan tubuh korban. Belakangan diketahui korban merupakan Septia Adinda yang dilaporkan hilang 4 hari. Jasad korban dikenali dari cincin plastik di jari manisnya yang dirajut khusus oleh teman korban yang selalu dipakai sehari-hari. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Api berkobar di gudang jas apron Delta di area kargo Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Peristiwa ini sempat membuat panik para karyawan di lokasi kejadian. Apalagi sempat terdengar suara ledakan dalam gudang. Petugas pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran Bandara Internasional Soekarno-Hatta langsung datang ke lokasi. Sementara penyebab kebakaran masih diselidiki. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita ditangkap polisi karena terlibat penipuan dengan modus adopsi bayi di Palmerah, Jakarta. Dari hasil kejahatannya, ia meraup untung hingga jutaan rupiah. Sementara itu, sesosok jasad bayi laki-laki ditemukan warga di tumpukan sampah di Kampung Pondok Jaya, Tangerang, Banten. Wanita berinisial AU ditahan polisi setelah ditangkap anggota Polsek Palmerah karena terlibat kasus penipuan jual beli bayi. Ibu 3 anak ini tertangkap tangan saat bertransaksi dengan korban di sebuah rumah sakit. Modus pelaku dengan menawarkan adopsi bayi kepada korban melalui media sosial dengan biaya 5 juta rupiah. Dari hasil pemeriksaan polisi terungkap, pelaku sudah melakukan aksi penipuan itu sebanyak 5 kali. Ia meraup keuntungan hingga puluhan juta rupiah. Modus saja cara dia untuk melakukan penipuan. Jadi meyakinkan si korban bahwa si pelaku ini bisa membantu terkait dengan adopsi bayi, kemudian dikirim foto bayi yang dia dapatkan dari medsos, kemudian janji ketemuannya pun di rumah sakit bersalin, sehingga si korban ini yakin bahwa tersebut. Saat ini tersangka dijerat pasal terkait penipuan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun kurungan penjara. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Saling ejek dan saling tantang di media sosial, 2 kelompok remaja terlibat tawuran di Kota Bekasi, Jawa Barat. Sementara itu 3 remaja pengendara sepeda motor dianiaya 2 pria di Jalan Kubis, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dua kelompok remaja terlibat tawuran di Jalan Baru Harapan Baru, Bekasi Utara, Kota Bekasi. Kedua kelompok saling serang dengan batu, kayu, hingga senjata tajam. Salah satu kelompok remaja yang terdesak lari ke dalam gang permukiman warga hingga membuat warga sekitar takut dan memilih untuk tidak keluar rumah. Menurut warga, aksi tawuran remaja di Jalan Baru Bekasi Utara ini sudah sangat meresahkan. Bahkan 2 kelompok remaja yang terlibat tawuran ini sempat memblokir jalan hingga para pengendara dan warga tidak dapat melintas. Awas aja, panjang-panjang. Panjang ya. Takut gak bang warga bang? Takut lah. Iya. Takut lah. Itu biasanya bocah-bocah masih tanggung apa sih bang?
Orang tua juga ada. Oh ada juga. Ada orang tua juga. Hmm. Orang tua sama anak-anak remaja lah. Warga berharap polisi segera melakukan patroli rutin di Jalan Baru untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Kamera CCTV merekam 2 orang pria yang tak diketahui identitasnya menganiaya 3 remaja yang sedang berkendara di Jalan Kubis, Kebayoran Baru, Jakarta. Sebelum penganiayaan, sepeda motor korban sempat menabrak rumah warga hingga terjatuh. Beruntung ketiga remaja itu luput dari aksi brutal pelaku setelah kabur menyelamatkan diri. Laporan polisi belum kita terima ya, masih tetap kita telusuri. Ya kemudian kita juga sedang mengecek untuk laporan polisinya apakah di Polsek atau di Polres. Sementara masih proses penyelidikan. Polisi belum menerima laporan resmi dari pihak korban terkait peristiwa ini. Polisi pun menghimbau warga tetap waspada dengan aksi kejahatan dan tak segan melapor bila menjadi korban. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati melaporkan. 2 sepeda motor warga digondol kawanan maling di Jalan Haji Sidik, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Sementara itu di Bekasi, Jawa Barat, seorang pria nyaris dihakimi warga karena menjual sepeda motor curian. Kawanan pencuri menggasak sepeda motor milik warga di Jalan Haji Sidik, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Mereka membongkar gembok portal untuk menggasak 2 sepeda motor yang terparkir di halaman rumah. Pemilik sepeda motor baru sadar kendaraannya hilang saat mengetahui pagar portal terbuka lebar. Sadar di sini motor udah nggak ada, ternyata gembok pagar ini sudah kebuka. Sudah kebuka apa? Akhirnya saya keluar nyalain motor satunya, kejar, udah nggak ada. Kasus pencurian 2 sepeda motor ini telah dilaporkan ke Polsek Kebonjeruk. Hingga kini, kawanan pelaku masih dalam pengejaran. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pelaku pencuri sepeda motor ditangkap warga saat akan menjual sepeda motor hasil curiannya di Jalan Diponegoro, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pelaku ditangkap setelah ia menawarkan motor hasil curian melalui media sosial. Melihat unggahan pelaku, pemilik motor kemudian berpura-pura menjadi pembeli dan sepakat bertemu dengan pelaku. Saat mengetahui dirinya dijebak, pelaku sempat berusaha kabur, namun diteriaki korban hingga akhirnya ditangkap warga. Ia nyaris diamuk massa sebelum anggota kepolisian sektor Tambun Selatan tiba di lokasi. Diteriaki maling. Berapa orang, Kong? 1 orang. Oh, udah dibawa ke Polsek, Kong? Awal jalan buntu, pas begitu balik lagi, udah. Saya juga nggak kepikiran kalau itu mata-mata dibawa kabur. Pikiran saya itu rumah dia kan, bakalan di mana-mana cuma sekitar 10 menit lah, nggak balik, 15 menit nggak balik. Nah, saya penasaran kan, Pak, hilang motor. Saya cek di WA-nya, nggak ada profilnya. Guna kepentingan lebih lanjut, kasus pencurian sepeda motor ini kini ditangani anggota Polsek Tambun Selatan dan Mapolres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi dan Agus Rohim, iNews melaporkan.